Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di presentasi kelompok 8. Nah, pada presentasi kali ini, kelompok 8 berkesempatan untuk menyampaikan topik mengenai asuransi. Tapi, sebelum itu kenalan dulu yuk sama anggota kelompok 8. Ada Fasya Nada Soraya, ada Imam Arif Maulana, ada Nada Van Lestari, dan yang terakhir ada Sela Dwi Janiar Usyari. Nah, pada topik kali ini kita akan membahas tentang pengertian asuransi, fungsi asuransi, subjek dan objek asuransi, polis dan premi asuransi, produk-produk asuransi, dan yang terakhir adalah kesimpulan dari asuransi itu sendiri. Yaudah, langsung aja yuk. Selamat mendengarkan. Pengertian asuransi adalah perjanjian antara perusahaan asuransi dan masyarakat tanggung, di mana tertanggung membayar iuran untuk mendapatkan ganti rugi jika terjadi risiko finansial tak terduga. Dalam perjanjian asuransi, perusahaan asuransi, penanggung, dan menambah pertanggung memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Nasabah berhak mendapatkan perlindungan sesuai kesepakatan, namun baru akan diberikan jika sudah membayar premi kepada perusahaan asuransi. Fungsi utama asuransi adalah meminimalisir resiko yang datang tak terduga di kemudian hari. Selain itu, ada beberapa fungsi yang bisa diberikan oleh asuransi, yaitu 1. Untuk memberikan perlindungan finansial dari berbagai risiko kerugian yang bisa muncul secara tak terduga. 2. Untuk melakukan penyimpanan dana dengan aman untuk mewujudkan rencana yang ingin dicapai di masa yang akan datang. 3. Untuk memberikan jaminan perlindungan pada masa depan keluarga, khususnya jika musibah kematian datang. 4. Untuk melindungi kesehatan mental dan fisik yang bisa terjadi ketika mengalami risiko kecelakaan. 5. Untuk membantu pembisnis bisa lebih fokus pada usaha yang dijalankannya, karena setiap bisnis pasti memiliki risiko di dalamnya. Yang terakhir atau yang keenam, untuk memberikan jaminan pelindungan masa depan dari investasi yang dimiliki. Subjek asuransi. Yang pertama, pihak tertanggung, yaitu pihak yang mempunyai harta benda yang diancam bahaya. Pihak ini bermaksud untuk mengalihkan risiko atas harta bendanya. Atas peralihan risiko tersebut, pihak tertanggung mempunyai kewajiban untuk membayar premi. 2. Pihak penanggung, yakni pihak yang mau menerima risiko atas harta benda orang lain dengan suatu kontraprestasi yang berupa premi. Dengan demikian, apabila terjadi peristiwa yang mengakibatkan keinginan penanggunglah yang memberi ganti rugi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang objek asuransi. Objek asuransi merupakan hal yang dapat dipertanggungjawabkan. Di antaranya ada risiko pribadi, hak milik atas benda, dan tanggung jawab atau kewajiban yang dipikul oleh seseorang. Pada slide selanjutnya, kita akan membahas tentang polis dan premi asuransi. Polis merupakan suatu perjanjian asuransi atau pertanggungan bersifat konsensual atau adanya kesepakatan, harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta antara pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan premi asuransi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh pemegang polis atau tertanggung kepada perusahaan asuransi atau penanggung. Uang premi ini digunakan oleh perusahaan asuransi untuk membayar klaim kerugian yang diajukan oleh pemegang polis. Macam-macam produk asuransi. 1. Asuransi jiwa. 2. Asuransi kesehatan. 3. Asuransi properti. 4. Asuransi pendidikan. 5. Asuransi usaha. 6. Asuransi kendaraan. 7. Asuransi perjalanan. Jenis asuransi yang memberikan perlindungan finansial kepada keluarga atau orang yang dicintai jika pemegang polis meninggal dunia. Asuransi jiwa berjangka menyediakan perlindungan selama jangka waktu tertentu. Jika tertanggung meninggal dalam periode tersebut, manfaat kematian akan dibayarkan kepada ahli waris.
Asuransi jiwa seumur hidup memberikan perlindungan seumur hidup. Premi bisa bervariasi dan biasanya lebih mahal dibandingkan dengan asuransi berjangka. Asuransi jiwa unit link, kombinasi antara asuransi jiwa dan investasi. Sebagian dari premi digunakan untuk perlindungan, sedangkan sisanya diinvestasikan. Asuransi kesehatan, jenis asuransi yang memberikan perlindungan untuk masalah kesehatan akibat sakit atau kecelakaan. Asuransi ini menjamin biaya kesehatan dan perusahaan bagi pemegang polis jika mereka sakit atau mengalami kecelakaan. Asuransi kesehatan sering diberikan sebagai fasilitas dari perusahaan atau kantor tempat seseorang bekerja. 1. Asuransi kesehatan individu menyediakan manfaat untuk biaya pengobatan dan perawatan di rumah sakit atau penyedia layanan kesehatan lainnya. 2. Asuransi kesehatan keluarga melindungi seluruh anggota keluarga dari risiko biaya kesehatan. Asuransi kesehatan karyawan diberikan oleh perusahaan untuk karyawan sebagai bentuk manfaat tambahan. Asuransi properti, jenis asuransi yang melindungi rumah dan isinya dari risiko kerusakan atau kehilangan akibat terjadinya tak terduga seperti kebakaran, kerusuhan atau pencurian. Dengan memiliki asuransi rumah, pemilik rumah dapat merasa lebih tenang karena aset berharga mereka terlindungi dari berbagai risiko yang mungkin terjadi. 1. Asuransi rumah melindungi rumah dari risiko kebakaran, bencana atau kerusakan akibat bencana alam. Asuransi isi rumah melindungi barang-barang di dalam rumah seperti perabotan elektronik dan barang-barang berharga lainnya. Selanjutnya, asuransi pendidikan. Asuransi pendidikan adalah jenis asuransi yang memberikan perlindungan finansial untuk biaya pendidikan anak di masa depan. Asuransi ini menjadi populer karena biaya pendidikan terus meningkat setiap tahun. Dengan memiliki asuransi pendidikan, orang tua dapat menabung dan mempersiapkan dana pendidikan anak mereka sejak dini. Lalu, ada asuransi usaha. Asuransi usaha adalah jenis asuransi yang memberikan jaminan perlindungan pada bisnis atau perusahaan jika terjadi risiko yang menyebabkan adanya kerugian finansial, seperti misalnya terjadi kerusakan, kehilangan, dan lain sebagainya. Yang pertama, asuransi kebakaran, yaitu melindungi terhadap kerugian akibat kebakaran. Yang kedua, asuransi tanggung ugat. Asuransi ini melindungi perusahaan dari klaim pihak ketiga akibat kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas bisnis. Asuransi kendaraan adalah jenis asuransi yang memberikan jaminan perlindungan pada kendaraan bermotor jika terjadi risiko yang bisa menyebabkan adanya kerusakan, seperti terjadi kehilangan, kecelakaan, perusakan oleh pihak lain, dan sebagainya. 1. Asuransi mobil, yaitu melindungi terhadap kerusakan atau kehilangan kendaraan akibat kecelakaan, pencurian, dan dampak lainnya. 2. Asuransi motor adalah serupa dengan asuransi mobil, tetapi khusus untuk kendaraan bermotor roda 2. Asuransi perjalanan, jenis asuransi yang memberikan perlindungan selama perjalanan, termasuk biaya medis, pembatalan perjalanan, kehilangan barang, dan lainnya. Kesimpulan, asuransi adalah perjanjian antara penanggung tertanggung, di mana tertanggung membayar iuran untuk mendapatkan ganti rugi jika terjadi risiko finansial yang tak terduga. Asuransi berfungsi sebagai alat yang mengelola risiko dan mengurangi beban finansial saat menghadapi peristiwa yang tak terduga. Dengan adanya asuransi, seseorang atau sebuah entitas dapat lebih siap menghadapi potensi kerugian, meskipun dengan biaya premi yang harus dibayar secara berkala.
Itu dia penjelasan tentang asuransi dari kelompok 8. Semoga apa yang kami sampaikan dapat kalian pahami dan berguna untuk kalian nantinya ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari informasi yang kami sampaikan dan terima kasih sudah mendengarkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.